Shalom semuanya ya. Shalom. Kungsi-kungsi kita percaya ya di tahun baru 2023 ini kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu takut. Sekalipun mungkin kita menghadapi jalan yang harus kita tempuh itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kita percaya bahwa kehendak Tuhan atas jalan hidup saudara itu pasti yang terbaik. Itu sebabnya ketika kita menghadapi tahun 2023 dengan jalan yang menurut kita Tuhan rasanya berat untuk menjalani jalan ini, rasanya Tuhan tidak masuk akal untuk bisa melewati semua ini. Tapi ketika kita terus berjalan maju tanpa melihat, kita pasti akan melihat kemuliaan, kemenangan yang akan terjadi ya. Jadi hari ini sebenarnya hidup ini cuma 3 kok. Yuk kalau kita belajar dari firman Tuhan, semestinya hidup ini nggak perlu berlomba-lomba kapan kaya, makin sukses ya. Itu cuma bonus. Waktu kita bisa bersyukur itu pasti akan ditambah-tambahkan. Waktu kita fokus dengan kerajaan Allah, maka semua bonus itu pasti mengikuti kita itu dengan ditambah-tambahkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, waktu kita menempuh jalan yang harus kita tempuh, kita harus fokus dengan perlombaan itu 3. Kalau saya melihat di Alkitab, di mana 1 Timotius 6 berkata, yang pertama itu perlombaan iman. Ya, jadi kita itu lomba hari ini jadi orang benar, itu lombanya lomba iman. Jangan lomba makin kaya, makin sukses, cari nama tenar, pelayanan, wow, cari nama baik. Tapi sementara kita nggak pernah tahu bahwa perlombaan yang diwajibkan buat orang benar itu perlombaan iman. Makanya jalan hidup yang tidak mudah itu karena Tuhan itu mau melatih iman kita supaya dalam perlombaan iman melalui masalah sebagai alatnya, makin hari iman saudara itu tidak naik turun ditentukan oleh masalah, tapi iman itu harus dikendalikan oleh Tuhan. Sulitnya jalan hidupmu, tetap percaya. Hari ini tidak melihat dasar untuk berharap, tetap percaya. Sudah bertahun-tahun bergumul, harusnya doa. Makin lihat jalan keluar, tapi makin sulit. Ya tetap percaya, itu orang yang sedang melatih iman. Perlombaan yang kedua apa? Rebut hidup kekal ya. Jadi lombanya kita ini hari ini finishing well sampai garis akhir, bukan merebut suamimu kembali dari tangan pelakor, bukan lagi merebut hartamu ya. Berapa hari ini dari kemarin banyak saya terima WhatsApp dari orang yang konseling karena viral ya, satu perusahaan investasi yang pemiliknya begitu membawa kerugian triliun ternyata malah dibebaskan ya, malah pengacaranya malah dimasukkan penjara. Rasanya kok Bu Eli lihat seperti ini, aduh keadilan itu di mana ya? Orang yang dirugikan itu loh Bu Eli, berapa banyak yang sudah bunuh diri, orang yang hari ini sudah jual rumah hanya karena investasi, ternyata bosnya itu padahal kaya juga, tapi ya kita semua ndak ada yang tahu. Tapi percayalah, hari ini sudahlah, uangmu ndak kembali, berserah aja sama sumber berkatnya. Makin kita rela ya, karena kita kesalahan kita sendiri, investasi tidak melibatkan Tuhan, akibatnya kita investasi dibohongi, kerugian besar. Ya kita percaya kalau kita hari ini berusaha terus, kapan rebut uang kita kembali, kita stres saudara. Kita stres nggak membawa hasil. Tapi kita perlu tahu bahwa ada yang jauh lebih penting daripada sekedar uangmu kembali, suamimu kembali, ya apa? Rebut hidup kekal. Itu jauh lebih penting saudara. Kalau kita hari ini bisa bangkit, kita cuman fokus yang penting hari ini perjalanan hidupku harus ketemu Tuhan di akhir kehidupanku. Yang ketiga apa saudara yang harus dilombakan? Ya, ini cuman pembukaan aja supaya saudara mereview hari-hari ini. Yuk, kita perlu fokus. Apa yang ketiga? Ya, yang ketiga pasti
Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu investasi kita, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, kalau kita hari ini cuma kejar kerajaan harga diri, kerajaan bisnis, ya, kita semua juga akan kecewa. Kita semua akan merasa bahwa kerajaan harga diri, kerajaan bisnis kita justru makin dihancurkan. Hari ini banyak orang kerajaan bisnis yang dibangun bertahun-tahun habis dalam sekejap. Ada banyak orang yang tadinya ada di atas, tiba-tiba hari ini kerajaan harga dirinya, ya, mungkin dengan suami selingkuh, mungkin dengan fitnah dan sebagainya, sampai orang harus masuk penjara karena fitnah orang. Itu kerajaan harga diri. Itu semua alat Tuhan. Kalau harga diri bisnismu, kerajaan bisnismu boleh hari ini ada di titik bawah, itu bukan kehancuran. Tapi ini waktunya Tuhan cuma berkata buat setiap saudara dan saya, nak, mulai sadar. Dari kerajaan dunia beralihlah kepada kerajaan Allah. Selama ini engkau cuma bangun kerajaan bisnis, tapi engkau tidak pernah bangun kerajaanku. Engkau tidak pernah bangun bait Allah di dalam hidupmu. Engkau kotori bait Allahku. Engkau suka marah, engkau sombong, engkau tinggi hati. Nah, dengan apa yang ada, kebanggaan kita, kerajaan kita hari ini ada di bawah. Itu berarti Tuhan mau kita membangun kerajaan Allah di dalam hidup kita. 3 hal yang saya akan bahas malam ini. Yuk, apa yang harus saudara lakukan ketika Tuhan izinkan kita mengalami jalan yang berliku-liku, yang tidak terselami. Buka 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Bagaimana Bu Eli kalau di akhir zaman ini melewati jalan yang tidak terselami oleh akal pikiran saya, Bu Eli? Pikiran saya sudah tertutup, rasanya saya sudah sebagai manusia tidak bisa berpikir. Percayalah, memang jalan yang harus saudara tempuh, jalan mengikut Kristus, itu bukan nalar saudara yang bisa memecahkan masalah. Itu semua kapasitasnya Tuhan. Dia yang punya jalan. Dia yang izinkan saudara mengalami proses. Ya berarti dia akan membuka jalan itu. Kalau dia menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka pintu. Kalau kita hari ini jalan hidup kita masih ditutup, pemulihannya masih ditutup, nggak ada satupun yang bisa membuka jalan, membuka pintu. Itu sebabnya hari ini tenang aja. Kalau memang tambah sulit, ya berarti memang belum waktunya Tuhan. Itu sebabnya yuk kita baca 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Hari ini sekalipun kita sudah jadi orang taat, tapi jalan hidupmu terus kelihatannya kok susah ya Bu Eli, tidak apa-apa. Jalani aja. Karena Tuhan pasti punya tujuan yang terbaik. Tunggu waktunya Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kalau jalan yang harus kita tempuh makin berat, tantangan makin besar, Goliatnya makin terlihat kuat, secara akal kekuatanmu makin habis, engkau mungkin sudah menjual seluruh aset, tapi aset itu juga tidak bisa membayar lunas hutangmu. Hari ini pesan Tuhan, bermegahlah. Bermegah bukan karena hutangmu besar, tapi bermegah karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita pasti mampu melewati masa-masa hutang yang terbesar, dan kita akan melihat hutang pasti bisa ditutup dengan berkat ketika kita bermegah di dalam Tuhan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, maka kita nggak akan bisa melunasi semua hutang. Mungkin rumah tangga kita yang hancur, pasangan yang selingkuh, mungkin dokter hari ini menvonis engkau dengan penyakit yang sudah tidak ada obatnya. Kalau kita bermegah karena kita tahu Tuhan itu sumber daripada kesembuhan. Dia dokter di atas segala dokter. Dia sumber di atas segala sumber. Makanya Tuhan bilang gini, sesulit apapun jalan hidupmu, jangan sampai engkau terpuruk, jangan sampai engkau depresi. Orang yang terpuruk depresi itu akan menjadi sasaran targetnya iblis. Iblis selalu mendekat sama orang yang tidak punya iman. Jujur, orang kalau depresi itu penilaiannya iblis apa? Penilaian Tuhan juga sama. Orang kalau mengalami jalan hidup yang berat dan di situ dia nggak bisa bermegah di dalam Tuhan, dia depresi, berarti itu nggak punya iman. Nah, iblis itu selalu suka mendekat
mendekat kepada orang yang nggak punya iman. Makanya firman Tuhan berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan kabur, dia akan lari. Sebaliknya kalau kita hari ini nggak bisa melawan iblis, justru kita hari ini sejalan dengan iblis. Iblis lempar fakta, hancur. Kita berpikir hancur, hancur, hancur. Bangkrut. Bangkrut, 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 mati, 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 mati. Setiap kali iblis lempar sesuatu dan saudara nggak punya iman, maka dia adalah oknum yang paling dekat mengerjai saudara. Itu sebabnya yang pertama hari ini ketika kita harus melewati jalan yang harus kita tempuh sebagai orang benar. Orang benar itu jalannya kemalangannya banyak. Tapi Tuhan melepaskan nggak? Iya, pasti. Orang benar itu jalannya sempit, jalannya sesak, jalan berjalan maju penuh bercucuran air mata. Itu jalan orang benar. Tapi hari ini percayalah, yang pertama bermegahlah di dalam Tuhan. Yang berikutnya, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi yang kedua hari ini, siapa yang hari ini Tuhan cari di samping kita harus bermegah di dalam Tuhan? Yang tahan uji. Orang yang tahan uji itu yang Tuhan cari. Tuhan itu bukannya nggak mampu menyelesaikan masalah saudara. Wong dia itu pakarnya kok, membuat mujizat. Laut dibelah dalam sekejap, orang mati bangkit dalam sekejap, ya kan? 5 roti jadi 5.000 juga dalam sekejap. Tapi kenapa Tuhan izinkan saudara harus melewati jalan sempit dulu, kemalangannya banyak, air mata harus dikuras, bercucuran, orang dunia kok terlihat enak. Kita semua percaya bahwa ketika Tuhan diam, itu artinya kita sedang diuji. Tuhan ingin lihat, kalau saudara orang benar, kualitasnya benar-benar orang benar enggak? Atau sekedar cuman yaitu KW1, KW2, hanya sekedar bagian luarnya tampak shalom, pelayanan. Sudah jadi orang Kristen sejak lahir. Tapi kalau kita enggak punya standar tahan uji, ya kita semua juga akan ujiannya gagal. Itu sebabnya kalau Tuhan diam berarti ujian sedang berlangsung. Lah kalau orang ujian masa ribut kan enggak? Pasti masuk ruangan harap tenang. Kita percaya hari ini Tuhan juga sedang menilai orang benar. Orang benar itu apa yang saya selalu rangkum? Orang benar itu 3 hal. Yang diuji Tuhan yang pertama iman. Yang diuji Tuhan itu apa? Respon. Yang diuji Tuhan itu apa? Hati. Karena Tuhan lihat hati. Waktu hidupmu susah, engkau disakiti suami, engkau disakiti mertua, engkau ditusuk orang dari belakang, orang dekat yang selama ini kau percayai bawa uangnya kabur. Yang dinilai Tuhan tak uji dilihat hatimu gimana. Apakah kita tetap bisa damai, ataukah kita hari ini panik, kita stres, kita sakit hati, kita benci, kita marah, kita tawar hati, dinilai sama Tuhan. Bagaimana yang kedua, ujian iman saat ada keadaan buruk, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau kita percaya melihat fakta? Kalau hidup saya percaya terus melihat fakta, maka saya tidak akan jadi hamba Tuhan hari ini. Kalau hidup saya terus hanya percaya kepada fakta yang memang tambah lama, tambah parah, tambah tidak ada dasar untuk berharap, maka saya nggak akan jadi orang benar. Yang terjadi justru saya makin lari sama Tuhan. Saya tidak mungkin makin mendekat sama Tuhan. Yang ada cuman kecewa. Bangun iman percaya itu tidak gampang, saudara. Jaga hati, kalau saya lihat fakta, saya makin sakit hati nggak sama suami saya? Jelas. Lawang dia makin punya 2 anak, makin cuekin hidup saya sama anak-anak. Jelas. Itu pasti akan terjadi dan saya akan jadi orang yang gagal. Ya, yang ketiga, bagaimana respon saya dinilai sama Tuhan. Waktu suamimu galak, apakah engkau tetap bisa berbuat baik? Apakah engkau membalas kejahatannya dengan kebaikan, dengan kasihmu? Atau kita justru hari ini ketika diselingkuhi, balas selingkuh supaya harga diri Bu Eli? Atau kita hari ini ditipu juga kita balas tipu balik?
Kita nggak boleh menjadi anak Tuhan seperti ini. 3 hal ini. Yang ketiga yaitu yang dipuji Tuhan. Jelas stepnya, jelas 3 hal. Yuk buka PowerPoint saya. Bagaimana kita harus menempuh jalan yang harus kita tempuh, itu 3 hal. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus bermegah di dalam Tuhan. Bukan tunggu masalahmu selesai baru kita bisa bermegah. Kalau kita tunggu masalah selesai baru bisa bersuka cita, belum masalah selesai sudah ada penyakit kanker duluan. Kenapa? Karena kita ini hidupnya stres, depresi. Lihat ya, hari-hari ini karena masa yang sulit, saya banyak mendengar dari orang-orang sekitar saya, tiba-tiba kanker. Saya sampai gini, orang banyak bilang gini, apa karena vaksin ya Bu Eli? Kok banyak loh Bu Eli hari-hari ini orang itu divonis kanker nggak ada gejala, tapi waktu divonis kanker langsung sudah stadium 4, 3B, bahkan sudah menjalar kemana-mana. Kok rasanya kanker itu ada kok dengan mudahnya orang sekitar saya kanker. Apa karena vaksin? Saya cuma berkata, kalau menurut saya, kanker hari-hari ini di masa sukar akan banyak orang bermunculan kanker nanti. Kenapa? Karena ketika masa yang tersulit, tersukar, itu nggak bisa membuat hidupmu sukacita, bermegah di dalam Tuhan. Tapi engkau terus hidup dalam depresi, stres, nggak bisa tidur. Jelas. Kenapa banyak orang kanker? Karena tingkat kesulitan di masa-masa sukar semakin terjadi. Orang yang dulunya nggak pernah bangkrut, hari ini yang krut banyak, saudara. Mungkin hanya sekedar kolaps, sepi aja toko, penjualan turun Bu Eli. Dari ya dulu itu masih oke lah Bu Eli, paling-paling sepi ya penjualan turun 50%. Hari ini puara Bu Eli, bukan hanya 50% Bu Eli, 90% Bu Eli. Nah, tingkat kesulitan makin besar, tingkat stres juga makin besar. Ada banyak orang yang ngalami apa? Asam lambungnya tingkat tinggi, detak jantung tidak normal. Akibatnya hanya penyakit. Dan tiba-tiba ketika kita hari ini stres, antibodi turun, ya siapa yang bisa ngomong? Pasti yang namanya penyakit kanker, penyakit macam-macam, darah tinggi, jantung, asam lambung, semuanya. Itu sebabnya hari ini yuk kalau 3 hal ini, yang pertama stepnya bermegahlah di dalam Tuhan. Sudahlah, hutangmu makin besar, suamimu makin parah, kita punya Tuhan yang besar. Kalau kita bisa bermegah di dalam Tuhan, maka Tuhan yang besar juga akan menolong kita. Ketika kita tinggikan Tuhan, jelas Tuhan pasti juga akan meninggikan kita. Lah masalahnya kita waktu sedih kita lupa Tuhan. Yang dimegahkan masalah, terus ketemu temen, ini loh masalahku, hutangku ya apa ya, nanti ketemu siapa lagi ngomongnya hutang. Hari ini kita merubah gaya hidup. Kalau Tuhan ajari kita bermegah di dalam Tuhan, setiap kali ketemu orang kita katakan Tuhanku besar di atas masalahku. Masalahku kecil, Tuhanku yang besar. Hutangku kecil, Tuhanku besar. Suamiku lagi selingkuh, itu masalah kecil karena dia hanya sekolah Alkitab, sebentar lagi dia jadi hamba Tuhan hanya karena proses belajar kehidupan. Nah, itu ciri orang yang bermegah di dalam Tuhan. Yang kedua, hiduplah hari ini juga step kedua, tahan uji. Yuk, siapa yang lagi Tuhan diam, kelihatannya masalahmu tambah berat, itu senyatanya Tuhan mau lihat kita tahan uji enggak? Yang ketiga yaitu dipuji Tuhan. Setelah tahan uji, apakah Tuhan diam terus? Enggak. Kalau Tuhan sudah puji saudara, dia sudah berikan jempolnya, wah itu bonusnya luar biasa. Makanya kita jangan cari jempolnya manusia. Kalau jempolnya manusia itu pujiannya bisa tipuan palsu. Ya, ada banyak orang misalnya ketemu saudara, ih cantiknya, padahal di belakang, aduh tambah gembrot, tambah gendut, mukanya aneh. Tapi di depan saudara ngomong, wih cantik ya, kamu ini awet muda. Nah, tapi kalau Tuhan sudah berikan jempolnya buat saudara, dia tulus, dia tahu waktu saudara diuji, tahan uji, dan Tuhan bilang gini, luar biasa, waktu aku diam, aku tidak jawab hidupmu di tengah masa sukar. Engkau menangis, engkau sudah balas suamimu dengan yang baik.
Tapi engkau tidak melihat suamimu berubah. Tapi yang aku lihat hari itu, engkau tidak pernah bersungut-sungut. Engkau tidak pernah memegahkan masalahmu. Tapi engkau tetap setia kepadaku. Maka aku waktunya akan meninggikan engkau. Karena apa? Karena Tuhan bilang gini, hebat. Nah, itu yang jadi kita kejar hari-hari ini. Yuk, kalau kita melewati jalan yang harus kita tempuh, buka satu persatu, bermegah. Seperti apa? Saya cari ayat pembandingnya. Hari ini kita bukan siapa-siapa, enggak jadi masalah. Mungkin hidupmu bangkrut, enggak masalah. Mungkin hari ini suamimu error, rumah tanggamu diaibkan orang, enggak masalah. Kita tahu bahwa kita ini bermegah di dalam Tuhan. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 9. Yuk kita baca. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 9. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Lihat ya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Kita percaya malam ini Tuhan yang sama juga berbicara buat saudara. Waktu itu Daud diingatkan, Daud, ingat loh ya, kamu dulu bukan siapa-siapa. Aku ambil kamu itu cuman menggembalakan 3 kambing domba. Tapi aku yang menggiring engkau, membawa engkau melewati proses. Tapi tujuannya sekarang kan enak ya, sudah jadi raja. Nah, Tuhan ingatkan, kita juga malam ini mungkin kita merasa gini, Tuhan, aku ini cuman punya sedikit, enggak punya apa-apa. Sekarang aku sudah hidup dalam kemiskinan, dulu aku kaya, temanku banyak, sekarang aku bangkrut, aku ditinggal banyak orang. Enggak apa-apa saudara. Kalau itu yang memang terjadi dalam hidup saudara dan saya, percayalah bahwa Tuhan itu punya rencana saudara akan dibawa menjadi Raja Daud di akhir zaman. Tuhan bilang gini, enggak apa-apa, jalani aja jalan yang harus engkau tempuh. Semua serba sedikit, it's okay. Semua serba pas-pasan, enggak apa-apa. Tapi aku sudah punya planning bahwa aku akan membawa engkau keluar dari setiap yang semua serba sedikit untuk aku menyiapkan engkau menjadi raja. Yuk lihat 19-nya ini yang luar biasa. Nah, diingatkan, Daud itu diingatkan, ingat loh ya, dari proses orang bukan siapa-siapa sampai menjadi raja itu karena kehadiranku. Nah, 9-nya dijelaskan, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Jadi bukan hanya satu tempat, tapi segala tempat. Malam ini Tuhan juga mengingatkan saudara dan saya, apa yang harus engkau lewati, aku menyertai. Hutangmu besar, aku yang menyertai. Suamimu selingkuh sampai enggak pulang ke rumah, ya aku tetap menyertai engkau. Mungkin engkau berpikir gini, Tuhan sudah 10 tahun loh Tuhan. Tuhan berkata, aku tetap menyertai engkau dalam segala tempat. Bukan satu keadaan, segala tempat. Tempat di mana suamimu hari ini tidak setia, ya aku menyertai. Hari ini usahamu bangkrut, aku ya tetap menyertai engkau dalam segala tempat. Segala keadaan aku tetap menyertai. Lihat kata-kata berikutnya. Dan telah melenyapkan segala musuhmu. Nah, siapa yang punya peran hari ini? Tuhan. Tuhan bilang gini, tenang aja ya Daud, kamu lihat segala musuhmu siapa yang melenyapkan. Tuhan tidak bilang kamu loh, hebatmu. Tuhan berkata apa? Aku telah melenyapkan segala musuhmu. Tuhan yang sama malam ini juga berbicara buat saudara dan saya. Aku telah, artinya aku pasti akan melenyapkan segala musuhmu yang ada di depan. Baik itu Goliat, raksasa yang dengan kekuatanmu kau tidak mampu, tidak apa-apa. Yang melenyapkan nanti bukan kemampuan, kehebatanmu,
perlengkapan senjatamu, tapi aku Tuhan ingatkan ya. Yang berikutnya lihat ya, aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Waktu saya baca ayat ini saya bilang gini, Tuhan, nanti Eli Kurniawati akan dibuat besar namanya seperti nama orang-orang yang ada di bumi. Yang kita percaya di akhir zaman nanti akan bermunculan nama-nama yang tadinya bukan siapa-siapa seperti Daud, karena dia hari ini bermegah di dalam Tuhan. Karena dia sudah tidak bermegah lagi dalam masalahnya, walaupun jalan yang harus ditempuh itu begitu berat, percayalah. Nanti 3 hal buka PowerPoint saya. Siapa yang akan membawa hidupmu keluar dari orang yang bukan siapa-siapa? Nanti orang yang mengalami prosesnya besar ada di bawah. Tuhan akan bawa arahnya menuju promosi menjadi raja. Naik jadi kepala, hidupnya dibuat berhasil, beruntung. Bukan kekuatan saudara. Sudah tidak mampu. Daud apa punya kemampuan? Semua yang Tuhan katakan aku. Bukan kehebatan Daud. Tapi Tuhan melakukan, Tuhan menyertai kita di dalam segala jalan. Tuhan melenyapkan segala musuh. Dan Tuhan membuat besar. Ingat loh ya, tidak ada loh kemampuan Daud. Semua adalah kehebatan Tuhan. Makanya hari ini jangan mengecilkan siapa Tuhan yang ada di pihak saudara. Hanya karena saudara hidup dalam masalah demi masalah. Megahkan Tuhan. Bermegahlah bersama Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar di balik masalah kita. Amin. Yang kedua, yuk tahan uji. Nah, 2 Raja-Raja 17 ayat 36 ya. Kita percaya malam ini kita akan dibekali dengan firman sehingga hari ini hidupmu punya mental bermegah aja. Suamimu gimana? Enggak apa-apa, luar biasa. Lah kok luar biasa? Loh suamimu enggak pulang rumah ya? Karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun suamiku enggak pulang rumah kan Tuhanku tetap luar biasa. Masa Tuhanku kalah dengan kekuatan suamiku? Ya pasti suatu kali suamiku bertobat dengan kuasa Tuhan. Nah itu yang perlu dibangun. Itu tanpa saudara sengaja, saudara juga ngalami tahan uji. Karena Tuhan lihat level imanmu. Lihat ya. 2 Raja-Raja 17 ayat 36. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir. Nah ini lihat ya. Tuhan ingatkan lagi. Bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir bukan dengan kehebatan bangsa Israel, tapi dengan kekuatan yang besar dan tangan Tuhan yang teracung kepadanya lah. Nah ini tahan uji. Kamu harus berbakti ya. Orang yang tahan uji hari ini selain imannya dibangun, kehidupan bakti, taat sama Tuhan. Lihat ya. Kamu harus sujud menyembah, itu berbicara ibadahmu gimana. Hari ini kalau Tuhan tidak jawab hidupmu, biasanya orang kalau masalahnya makin rumit, doanya makin tidak dijawab, justru tidak bisa sujud menyembah, tidak bisa beribadah. Malah jam ibadahnya mulai dibuang. Yang tadinya taat, hari-hari ini kalau disuruh Bu Ame ikut, yuk Zoom, tidak mau. Stres, ikut Zoom, ikut doa, ya percuma, hasilnya tambah parah. Buat apa? Nah, kalau itu jadi mental kita, maka Tuhan bilang gini, failed, gagal. Di tengah proses makin berat, seharusnya dia lulus sebentar lagi, lihat kuasaku menjadi sempurna. Tapi karena dia gagal, dia tidak menikmati kuasaku yang sempurna. Karena kita tidak dipuji Tuhan juga. Ruginya kita ya, seharusnya titik nadir batas kekuatan, waktunya Tuhan menyempurnakan kuasanya, tapi karena saudara tidak lulus, saudara tidak dipuji Tuhan, saudara nggak lihat kuasa Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya kita harus berbakti, sujud menyembah, berbicara, beribadah. Yang ketiga, mempersembahkan korban ya. Buka PowerPoint-nya 3 hal hari ini. Yuk, kalau berbakti itu seperti anak berbakti kepada orang tuanya. Sudah, yang namanya anak itu tahu bahwa orang tuanya sudah berkorban
korban buat dia. Kalaupun hari ini orang tuanya belum mengabulkan keinginan anaknya, anak itu tetap harus berbakti, taat sama Tuhan, ikuti perintahnya. Yang kedua, jaga jam ibadahmu. Yang ketiga, harus mempersembahkan korban. Orang mempersembahkan korban itu bagaimana, saudara? Ya, hari ini kalau jadi istri, ya tetap konsistenlah jadi istri yang setia kepada suami yang tidak setia. Itu korban. Orang mempersembahkan korban itu korban yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Selama ini kita ini sudah berkenan enggak sama Tuhan? Selama ini kita sudah hidup di dalam kekudusan enggak? Apakah kita bicara masih suka maki-maki orang, atau kita suka menipu, menfitnah? Itu satu. Kalau kita hari ini bisa bertobat, dan tahun ini tahu saudara bilang ini, Tuhan, apapun terjadi saya nggak perlu dikendalikan oleh masalah. Kalau saya dikendalikan masalah, saya akan berespon salah. Saya nggak bisa mempersembahkan korban yang baik. Mulai hari ini aku mau hidup dikendalikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan bilang aku suruh ngampuni, siap, aku akan ngampuni, walaupun aku disakiti berkali-kali. Kalau Tuhan suruh doakan orang yang nipu hidupmu, Tuhan berkata doakan dia, berkati, aku akan lakukan. Kalau Tuhan suruh aku tetap melakukan yang baik, walaupun aku diperlakukan dengan tidak adil, maka aku akan melakukan. Karena itu persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. 3 hal itu ya, jadi kita harus berbakti, kita harus sujud menyembah, beribadah, dan kita harus mempersembahkan korban. Kalau 3 hal ini kita lakukan dengan konsisten, maka Tuhan akan melihat kita tahan uji. Yang terakhir ya, dipuji Tuhan bagaimana? Nah ini, orang yang dipuji Tuhan itu levelnya ini, saudara. Mazmur 73 ayat 26 dan 28. Mazmur 73 ayat 26 dan 28. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Lihat ya, orang kalau sudah levelnya tahan uji, dia akan menikmati dipuji Tuhan hari ini. Sesulit apapun hari ini orang yang dipuji Tuhan, sekalipun hatinya sudah habis lenyap, dagingnya sudah mati, sudah tidak bisa marah lagi, Bu Eli, saya sudah hidup dalam roh hari ini, hatiku sudah tidak bisa sakit hati, hatiku mau dipenuhi dengan damai dan kasih Kristus. Itu sebabnya kalau kita mau dipuji Tuhan hari ini, percayalah, walaupun hari ini engkau mengalami disakiti tingkat tinggi dan kau tidak marah, hari ini kesulitan hidupmu sudah berdoa bertahun-tahun, hari ini doamu makin terlihat hasilnya tambah parah, engkau tetap bersuka cita, bersyukur. Kenapa? Karena hati dan dagingku sudah habis lenyap. Kalau daging dan hati kita habis lenyap, maka kita akan melayani Tuhan dengan apa? Layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, bukan daging yang menyala-nyala. Bu Eli, gimana kalau melayani dengan roh yang menyala-nyala? Orang yang roh itu selalu berbicara apa, buah roh? Kasih, rendah hati, lemah lembut, penguasaan diri, sabar. Kalau gitu gimana roh menyala-nyala? Buat kalau disakiti tingkat tinggi jangan marah. Berarti harapan Tuhan suabarnya makin suabar. Makin tahun bangun kesabaran itu sudah dagingnya nggak bisa marah. Lah kalau dikit-dikit dikatain maki-maki anjing sendirilah, dagingnya belum habis, hatinya masih kotor, makanya emosi. Kalau kita sudah daging dan hati kita diproses sampai habis lenyap, tapi hari ini kita tetap menjadikan gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya, tetapi aku suka dekat kepada Allah, aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Maka kita hari ini yuk 3 hal, andalkan Tuhan, dekat kepada Tuhan, dan berlindung kepada Tuhan. Walaupun daging dan hatiku habis lenyap, hari ini Tuhan, aku disakiti luar
luar biasa, tapi aku tidak marah sama Tuhan. Aku tetap andalkan Tuhan, aku tetap dekat kepada Tuhan, aku tetap berlindung kepada Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang dipuji Tuhan. Ya, orang yang dipuji Tuhan hari-hari ini siap. Hak dagingmu harus dilenyapkan. Hatimu sudah jangan diisi dengan sampah sakit hati, sampah amarah, sampah dendam, sampah kepahitan. Tapi benar-benar hatimu harus habis lenyap, diganti dengan hatinya Kristus, perasaannya Kristus, damai, hati yang penuh kasih. Itulah orang yang dipuji Tuhan. Sementara hari-hari ini kita sedang mengalami proses di mana kita sudah secara daging sudah habis, hati kita disakiti luar biasa. Tapi orang yang dipuji Tuhan hari ini, walaupun mengalami proses yang besar, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap dekat kepada Tuhan, dia tetap berlindung kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang dipuji Tuhan. Amin. Orang yang tahan uji tadi bagaimana? Ya sudah, kita harus bisa berbakti, beribadah, bahkan kita tetap konsisten mempersembahkan korban. Itulah yang tahan uji. Amin. Ya, 3 hal ini akan membekali kita karena kita percaya di tengah jalan yang harus kita tempuh makin sulit, Tuhan tetap menyertai kita di segala jalan. Tuhan melenyapkan segala musuh dan Tuhan membuat kita semua akan menjadi besar. Tidak ada ikut Tuhan dalam kamusnya, saudara dibawa arahnya menjadi kecil. Saudara arahnya dibawa menjadi buntung, tidak ada. Orang ikut Kristus itu naik jadi kepala, bukan turun jadi ekor. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau bermegah di dalam Tuhan, kita mau tahan uji, kita mau dipuji Tuhan. Tetap aja andalkan Tuhan, nempel dekat sama Tuhan, walaupun proses hidupmu makin luar biasa. Kita percaya proses hidup yang luar biasa karena Tuhan lagi mau menghabiskan hatimu yang kotor, yang banyak sampah-sampah di tahun 2022. Kelihatannya saudara jadi orang Kristen sejak lahir, tapi Tuhan bilang gini, percuma, bojai. Kenapa? Karena sampah di hatimu nggak pernah kau buang. Tahun 2022 sudah berlalu, tapi sampah hati di tahun 2022 dibawa di tahun 2023. Itu sebabnya proses makin berat. Itu karena Tuhan lagi membersihkan daging dan hati saudara dari sampah dan dosa daging. Daging itu jangan dipelihara, itu dosa saudara. Yang saudara harus menyala-nyala hari ini buah rohmu, bukan buah dagingmu. Sekalipun engkau sanggup bisa membalas yang jahat, tapi jangan pernah lakukan itu, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya 3 hal ini akan membawa kita hidup hari-hari ini tidak kehilangan arah. Walaupun masalah tambah berat, pengharapan sudah tidak lihat lagi, tapi yang penting fokus hidupmu hari ini sudah hidup aja, nempel sama Tuhan, andalkan, dekat, dan berlindung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa jalan hidup yang harus kami tempuh di tahun 2023, masa sukar, bukan masa yang mudah. Kami lagi melewati jalan yang sempit, jalan penuh air mata, jalan penuh kemalangan Tuhan. Tapi yang kami tahu satu hal, ketika kami hari ini bisa bermegah, kami akan mengejar target Tuhan untuk kami bermegah di dalam Tuhan, untuk kami tahan uji dan kami dipuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melihat bahwa setiap jeripaya kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Biar kemenangan di tahun ini kami akan menjarah semua apa yang hilang Tuhan. Engkau akan mengembalikan dan Engkau akan membawa kami yang bukan siapa-siapa itu akan menjadi Daud-Daud di akhir zaman. Berkati Bu Ame, berkati Tuhan dan seluruh pengerja Tuhan. Kami percaya apa yang mereka tabur dalam pelayanan ini tidak
pernah sia-sia, bahkan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Dan anak-anakmu juga yang mengalami proses apapun, Tuhan sudah berikan jalan keluar yang terbaik. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus.